Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada pertemuan yang pertama ini saya akan menerangkan tentang tren periklanan di media sosial. Ya, jadi kita ya sedang belajar bagaimana tren periklanan di media sosial ini menjadi tren yang terus mengalami peningkatan saat ini. Khususnya saya akan menerangkan tren periklanan di media sosial pada perkuliahan riset pemasaran, ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan perkuliahan ini bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tema pertemuan pertama, yaitu tren periklanan di media sosial. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya mengambil materi ini dari tulisan Ramsyah Tasrudin, ya, tulisan Ramsyah Tasrudin pada tahun 2017 pada jurnal Komodifikasi, ya, volume 5 Juni 2017. Jadi kita sama-sama mencoba belajar bagaimana sesungguhnya strategi tren periklanan di media sosial. Harapannya iklan yang kita kirimkan, ya, iklan yang kita publikasikan di media sosial, Facebook atau Instagram, ya, Twitter, bisa dilihat banyak orang, ya, bisa di download, ya, pengumuman tersebut. Kemudian harapannya produk dan jasa yang kita iklankan itu bisa laku di masyarakat. Tren periklanan di media sosial. Khususnya memang tren periklanan ini menjadi primadona saat ini, ya, mengingat di masa pandemi COVID-19 aktivitas ekonomi, aktivitas masyarakat itu dibatasi, ya, sehingga tren terkini tentu melakukan strategi penjualan melalui digital marketing, ya. Melakukan strategi penjualan melalui media sosial. Melakukan strategi penjualan pada marketplace terkemuka, ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli.com, dan lain sebagainya. Saya terangkan dulu. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah memunculkan sederetan fenomena kehidupan terkini yang serba digital di sejumlah bidang. Nah, ya. Ini menyebabkan banyak perubahan tidak hanya di bidang marketing, namun juga di bidang yang lain seperti bidang pendidikan, ya, bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, semua mengalami perubahan diakibatkan fenomena perkembangan teknologi informasi yang begitu cepatnya, yang begitu pesatnya. Sehingga strategi penjualan secara konvensional itu akan tergantikan dengan strategi penjualan melalui teknologi digital, ya, melalui teknologi digital marketing. Pemanfaatan internet di era global sebagai wujud kemajuan teknologi digital, ya, terhadap visi modernisasi informasi kian merebak drastis, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang informasi lebih mudah disebarkan melalui online, ya, melalui sarana teknologi informasi yang bisa
menyebarkan informasi dengan cepat, ya, yang bisa menyampaikan data-data ekonomi secara real time, ya, data-data politik secara real time, ya, budaya dan lain sebagainya. Apalagi sekarang akan menghadapi pilkada, ya, pada tahun 2020, yang memang pemerintah menyarankan untuk melakukan political marketing melalui media digital. Selanjutnya, ditinjau dari sisi bisnis, pemanfaatan media online yang lazim disebut media sosial sangat berarti bagi para pelaku pasar, investor maupun pelaku industri. Nah, jadi memang media sosial dengan jumlah anggota yang besar sekali, ya, yang jumlah pertemanan pun, ya, bisa besar, ya, bisa maksimal 5.000 pertemanan. Hal ini memberikan kesempatan, ya, bagi para pelaku usaha, bagi para investor, bagi para pebisnis untuk juga melirik, ya, sektor digital melalui media sosial untuk juga mempromosikan produk dan jasa yang dimiliki. Diharapkan bisa, ya, produk dan jasa yang ditawarkan bisa laku terjual. Salah satunya yaitu bermanfaat menunjang akses komunikasi pemasaran di tengah proses promosi produk, ya, pencitraan, ekspansi bisnis, dan pengembangan iklan dari sejumlah perusahaan. Nah, jadi memang kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah mainstream di bidangnya. Ya, kita juga bisa berkompetisi, ya, dengan perusahaan-perusahaan lain dengan syarat kita memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki inovasi melalui iklan yang menarik dan inovatif. Diharapkan masyarakat bisa tertarik untuk membaca, untuk melihat, dan akhirnya mempertimbangkan untuk membeli produk dan jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya, komunikasi pemasaran konvensional yang dilakukan dengan biaya khusus ini kini sedang menghadapi permasalahan persaingan penyampaian pesan yang membuat masyarakat menjadi dan cenderung perhatiannya terhadap promosi konvensional menurun. Ya. Nah, jadi memang pemasaran secara konvensional ini akan tergantikan dengan pemasaran secara digital. Karena memang pangsa pasarnya kecil, ya. Yang konvensional kecil, yang besar adalah pemasaran secara digital. Karena terlalu banyak dan terlalu sering sebuah produk atau merek dipromosikan secara berlanjut yang menyebabkan kebosanan dan penolakan. Jadi memang secara logika, ya, diperlukan inovasi, diperlukan kreativitas, strategi pemasaran yang tidak melulu itu-itu saja. Dibutuhkan packaging yang atraktif, ya, penyajian yang menarik sehingga konsumen itu tertarik membeli produk dan jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya, perkembangan positif komunikasi pemasaran secara online akhir-akhir ini juga telah memunculkan persepsi bahwa dunia periklanan kini semakin diminati masyarakat, ya. Karena memang anggota media sosial itu sudah sangat besar, ya. Ikatan jaringan satu sama lain juga sudah sangat tinggi, ya. Hal itulah yang memicu masyarakat juga melirik potensi besar untuk mengiklankan produk dan jasanya melalui media sosial. Tentu dengan strategi, kreativitas, dan inovasi sehingga, ya, user itu tertarik membeli produk ataupun jasa kita, ya. Terutama masyarakat industri sebagai suatu jenis strategi pemasaran yang komunikatif untuk semua kalangan, ya. Tidak hanya kalangan di sekitar kita saja, ya, tidak hanya kalangan di negara kita saja, bahkan juga bisa berpotensi untuk dilihat, ya, oleh kalangan luar negeri, oleh kalangan
internasional. Nah, hal inilah yang menjadi faktor penting kita selaku tenaga pemasaran, ya, kita selaku eksekutif manager, eksekutif marketing melirik dan melihat potensi pangsa pasar ini. Pada sisi lain, komunikasi pemasaran yang kian mengglobal dewasa ini turut berdampak pada pergeseran perilaku masyarakat dalam kapasitas selaku konsumen. Masyarakat semakin terbuka, welcome dan responsif menyikapi dan menilai pentingnya iklan dalam menunjang komunikasi pemasaran. Nah, betul ya, pentingnya iklan dalam menunjang komunikasi pemasaran. Pergeseran budaya masyarakat akibat perkembangan teknologi informasi harus direspon dengan cepat oleh para pelaku industri, tidak terkecuali juga industri periklanan. Walaupun saat ini kontribusi iklan online masih kecil dibanding iklan media lainnya, di mana tren kenaikannya sudah cukup besar. Ya, jadi menurut artikel ini, kontribusi iklan online masih kecil dibandingkan iklan di media lainnya seperti media elektronik, ya, media televisi. Namun biayanya relatif lebih murah, bahkan tidak ada biaya. Ya, kalau kita beriklan di media sosial itu free, gratis, ya, tidak ada biaya. Nah, itu bisa menekan efisiensi dari pengeluaran perusahaan agar tidak memiliki kos biaya yang terlampau besar, ya, pada biaya iklan perusahaan. Agensi periklanan, ya, Zenith Optimedia milik pabrik dari Prancis memperkirakan iklan di media sosial akan meningkat seiring kecepatan internet dan ekspansi media sosial di perangkat mobile. Nah, ya, jadi memang semakin terus meningkatnya kecepatan internet dari mulai 3G, 4G, dan sekarang 5G itu memicu para, ya, user, para distributor, para pengiklan, ya, dan pemilik sosial media untuk juga memberikan kecepatan, ya, pada websitenya, pada media sosialnya, sehingga masyarakat bisa memasarkan produknya dengan lebih optimal, ya, sehingga masyarakat bisa memasarkan jasanya dengan lebih optimal lagi. Dilansir oleh Reuters, belanja iklan global di media sosial akan mencapai 20% pada seluruh iklan internet pada 2019. Jadi diprediksi akan ada peningkatan 20% pada tahun 2019 yang mencapai 50 miliar dolar Amerika dan hanya 1% di bawah iklan surat kabar. Ya, jadi itu yang menjadi concern kita bersama, ya, di mana iklan global di media sosial mencapai 20% dari seluruh iklan internet pada tahun 2019 dengan mencapai 50 miliar dolar, ya. Nah, itulah yang menjadi concern kita bersama. Saya kira cukup dulu, ya, penjelasannya. Nanti saya akan lanjutkan lagi pada sesi yang kedua. Terima kasih.